Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Afifah Khairunisa, biasa dipanggil Afifah. Kalau teman-teman KKN kebanyakan manggilnya Lek Pipa. Umurnya 22 tahun, dari prodi PGSD. Sebenarnya kenalin, aku Rila Sofia Siva Dewi, tapi teman-teman biasa panggil aku Sipa kalau di KKN, atau Boni biasa panggil aku Cipa. Umurnya 1. Prodinya dari Tata Busana. Nama Bonifasius, biasa dipanggil di KKN Boni. Umur 21, prodi dari bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Nama aku Nur Ahmad Fajar Febrianto. Teman-teman aku manggil aku Febri. Umurku tahun ini 21 tahun. Untuk prodinya itu pendidikan bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Gangga Kalisyuda, akrab dipanggil Gangga. Umur saya sekarang 21 tahun. Saya dari program studi pendidikan akuntansi. Nama aku Maliza Wahyu Matahara, tapi biasanya dipanggilnya tuh Rara. Umurku sekarang 22 tahun. Terus kemudian asal prodi aku dari pendidikan akuntansi. Perkenalkan, aku Ara, umurnya 21 tahun, dari pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, namaku Wanda Dinita Slimah, biasanya dipanggil Wanda. Umur 22 tahun, prodi pendidikan akuntansi. Namaku Zaki, umurku 21, untuk asal prodinya dari PGSD. Namaku Cahaya Surya Datatul Jannah, tebak agama. Panggilanku Cahya. Prodi PGSD, jadi berkaitan sama anak-anak SD. Ya. Karena aku tuh diajak sama Lek Pipa, karena Lek Pipa tuh kecintaan sama aku. Jadi aku stick together sama Lek Pipa. Jadi aku diajak sama Lek Pipa. Iya, aku ada ngajak satu, anak Mali. Sebelumnya tuh aku tuh ada satu SMA sama tuh yang rambutnya Dora, si Cahya. Dia tuh ngajak aku, mau nggak kalau KKN mandiri gitu. Terus habis itu ternyata per prodi itu ada minimalnya. Nah itu aku baru ngajak temenku yang satu. Nanti ada diwawancara juga. Iya. Ada teman satu prodi yang nawarin kayak Ra ikut gitu kan, karena aku orangnya juga nggak enakan mau nolak, udah diajak jadinya pakailah iya, akhirnya gabung. Entah ya, saya nggak tahu kenapa bisa tersatu di sini ya, Mbak. Itu kayaknya diajak sama Mbak Afifah gitu. Iya. Jadi ya udah masuk aja gitu lah. Ngajak Mas Boni sama Mas Febri gitu. Diajak sama Mas Jaki. Sama Mas Jaki. Tiba-tiba, Mas, mau nggak kalau misalnya ikut KKN, tapi ajak teman satu lagi. Orang dalam lah. Orang kalau misalnya mau tahu ini namanya nih, Mas Boni. Belakang. Udah janjian sama Rara. Terus kan kita nggak tahu ya, nggak punya kenalan gitu loh di prodi lain. Terus cari-cari lah di grup Telegram tuh, tapi nggak temu. Terus katanya Rara temennya Rara itu ada yang bikin status, namanya Mbak Afifah. Nah itu, terus si Mbak Rara nginfo ke aku, terus ya udah join gitu. Nah, kebetulan teman satu kelas saya, Mauliza, itu ngechat saya untuk bergabung dengan tim KKN ini. Sehingga dari banyaknya kelompok yang mengajak saya memilih kelompok ini untuk dijadikan kelompok KKN saya. Asal usulnya sebenarnya aku bingung mau ikut KKN mandiri atau mau ikut irregular. Cuman yang aku takutkan kalau aku ikut reguler, aku jauh dari rumah. Jadi aku memutuskan untuk yaudah mandiri. Terus mencari informasi, adalah satu temanku itu membuat story di WhatsApp-nya kalau mau bikin KKN mandiri. Terus aku replay story-nya. Aku join gitu. Namanya Lek Pipa atau Afifah? Jadi awal mulanya itu kan aku emang mau sama Cahya, karena kita kan sama-sama dari Kabupaten Sleman, jadi biar enak. Nah tapi waktu pas aku bikin story ternyata Rara nge-replay, jadinya janjian sama Rara sekalian begitu. Proker kelompok
utama yaitu bank sampah itu di awal banget. Pengelolaan sampah tapi dikhususkan untuk botol plastik. Aku pegangnya itu pengajar TPA. Kebanyakan dari dusun sini ya, kalau aku lihat ya. Mungkin ada beberapa juga yang dari dusun lain, tapi cuma ya jumlahnya nggak terlalu banyak. Aku megang Semir Learning Space. Jadi itu tuh tentang kayak bimbel. Jadi setiap habis maghrib, anak-anak itu bakal datang ke posko buat konsultasi PR, terus belajar bareng sama anak-anak KKN. Setiap hari? Setiap hari Selasa, Senin dan Rabu. Sebenarnya itu peringatan Hari Pahlawan untuk 10 November, tapi berhubung 10 Novembernya hari Senin, jadinya acaranya 9 November. Itu isinya lomba-lomba. Megang satu, Dena. Dina. Aman. Wah, ekspektasi pol. Bikin peta administrasi, Dusun Sembir. Megang di proker pembuatan monografi. Itu monografi terkait kayak data kependudukan gitu-gitu. Harusnya tingkatnya kedukuhan besar, cuman ada satu dan lain hal untuk yang ini dibuatnya khusus untuk dusun. Iya, khusus untuk dusun. Kalau proker kelompok aku pegang di Plang pengurus dusun yang ada di Sembir. Jadi karena berhubung pengurus dusun yang ada di Sembir ini kan belum ada identitasnya ya, kayak misalnya ketua RT, ketua RW. Nah, jadi proker itu tuh membuat identitas kalau memang rumah itu tuh rumahnya ketua RT, ketua RW begitu. Ya, aku di program kerja kelompok, aku kebetulan jadi penanggung jawab program kerja tamanisasi. Jadi tamanisasi ini yang tadinya diharapkan itu dapat memperindah ruang terbuka hijau dan juga dapat memaksimalkan lahan-lahan yang sekiranya masih gersang maupun masih tandus. Aku nggak penanggung jawab, tapi aku ada korlap di proker. Apa nih yang terakhir ya? Oh, pelepasan. Aku pegang ini, pelepasan. Aku itu si Bori sama anak-anak kecil lagi. Kesannya unexpected karena ternyata aku prokernya cuma 20 menit. Maaf. Enggak. Ya unexpectednya ternyata waktunya tuh nggak sepanjang itu. Sama unexpectednya lagi ternyata anak-anaknya nggak datang semua. Anak-anak itu cuma datang berapa ya? 6. Proker individu itu aku ambil English Fun Day di SD kelas 3 dan 4. Mungkin salah satu proker yang tidak aku ekspektasi bisa sebesar itu. Proker ke itu tentang pengolahan sampah. Jadi namanya workshop EcoCraft dari sampah menjadi karya. Jadi itu pengolahan limbah tutup botol menjadi ganci. Jadi mereka nanti nyetrika tutup botol. Saya cewek dan storytelling tuh baca cerita buat anak-anak SD kelas 5 sama kelas 6. Habis itu dikasih LKPD buat melatih bahasa Inggrisnya. Habis itu udah dikasih hadiah, selesai. Individu aku megang ini buah sabun. Tuh. Buah sabun itu emang anak-anaknya agak-agak antusias banget gitu. Jadi Proker individunya aku eksperimen gunung jeblok. Eksperimen gunung meletus. Meletup. Eksperimen gunung meletus itu tuh menjelaskan bagaimana proses gunung itu meletus di SD Madusari. Proker individuku itu digitalisasi transaksi UMKM melalui KRIS. Jadi itu kemarin sosialisasi tentang digitalisasi transaksi untuk UMKM, terus ada pembuatan KRIS. Untuk proker individu, aku literasi keuangan sejak dini, pembuatan celengan di SD Madusari 3 di kelas 4. Itu tuh terkait aku memberitahu gimana memanage uang dengan baik untuk anak-anak, terus juga membuat tabungan bareng-bareng sama anak. Untuk proker individu saya itu ada workshop
workshop simulasi pencatatan akuntansi bagi pelaku UMKM di dusun. Jadi diharapkan dengan adanya program kerja saya ini, tentunya para pelaku UMKM dapat lebih optimal dalam mengelola keuangan usaha. Individu workshop sasiku sama ibu-ibu dari RT. Jadi ada dari RT 1, RT 2 sama RT 3 dibantu dengan Mungkin ya sama anak-anak kali ya. Ya saya tak cekal tau ya. 10 November wah. Yang 10 November. Aku suka yang 9 November ya, yang 10 November peringatan Hari Pahlawan. peringatan Hari Pahlawan karena itu lombanya seru banget. 9 November atau peringatan Hari Pahlawan. Bimbel, Sumber Learning Space. Sejujurnya bimbel. Saya ambil 2 sebenarnya. Pertama itu yang bank sampah ya, karena bener-bener proker utama pertama ya. Terus yang kedua itu aku kurang tahu ini masuk ke proker utama tuh bukan kerja bakti, malah aku lebih suka itu. Punya Mas Boni. Itu prokernya SIPA. Pengajian rutin ya dengan Bapak dan Ibu. Energi kita di tengah padatnya kegiatan kakak. Kalau ada proker itu capek, tapi kalau nggak ada proker bosen. Jadi awalnya pengen pulang ke rumah. Kesannya KKN itu sebenarnya itu seru banget, tapi ada sedihnya juga. Sedih karena homesick, karena aku jarang banget jauh dari orang tua. Kesannya itu mungkin ekspektasi awal agak terlalu tinggi, karena pertama itu aku udah siap digempar di segala macam, tapi ternyata daripada kayak kerja lebih kayak kerja tidur kerja. Sejauh ini sesuai. Emang kita ngapa-ngapain juga bareng. Kerjasamanya bagus kok. Makanya juga solid juga di sini. Udah selesai semua, udah sukses puji Tuhan. Satu sih iya, lelah juga iya, tapi juga seneng. Ekspektasiku tuh kita bakal bisa sedekat itu dengan keluarga. Tapi karena mungkin memang sekitaran di sini itu kan kebanyakan bertani gitu ya. Jadi kan memang tidak ada waktu, tidak meluangkan waktu yang sebanyak itu buat kontribusi sama kita. Jadi kurang pendekatan aja. Dibilang sesuai sih tidak, tapi kalau dibilang tidak sesuai juga tidak so-so lah. Netral. Selama KKN so far so good. Maksudnya aku kira aku bakal homesick itu, bakal kayak nangis bombay karena kangen rumah. Ternyata enggak, karena rame-rame sama teman-teman yang lain. Lumayan seru. Cuman ya kan sebenarnya banyak ngambilnya ya. KKN ini rasanya campur aduk ya. Senang, sedih, kesel, capek. Ya itu udah menjadi hal yang biasa gitu. Kita datang sebagai kelompok, tapi kita pulang sebagai keluarga gitu. Ya kalau lagi prokeran itu mulutnya dijaga, jangan ngomong terus, semuanya capek, berjerit-jerit terus. Terus antusias tuh boleh, tapi kalau pokoknya setiap orang lain lagi ngasih instruksi atau arahan tuh mohon didengarkan secara seksama, itu aja. Jangan ngobrol sendiri. Nggak bisa ngimba ini deh. Kalau ini ya apa namanya, aku saran untuk anak-anak kecil misalnya lihat ini, aku saran kalau misalnya kalian nyapa orang tua atau segala macem itu dibuat simpel aja, kayak silakan ke monggo, derek langkung, itu dibiasakan itu bener-bener. Kalau misalnya di kalian nyapa orang-orang sini atau orang-orang warga-warga yang udah agak sepuh, itu mereka bakal sangat senang sekali kalau misalnya kalian menyapa mereka dengan bahasa Jawa. Jadi kesannya anak-anak di Semir itu sangat aktif, sangat bersemangat. Tapi mungkin karena terlalu bersemangat dan energinya berlebih itu jadi agak rame ya. Jadi untuk next time-nya kalau ada mbak KKN lagi atau mas-mas KKN lagi itu lebih tone down, lebih cool down. Jadi jangan terlalu rame banget. Kalau mbak-mbaknya, mas-masnya mau mengajak tuh ya kayak diperhatikan. Orang mau malah ribut dewe. Ya minimal lagi buka-buka antusias. Pesan buat anak-anak ya tetap semangat, tetap menjalani hidup lah gitu. Pesannya dimanapun dan kapanpun kalian
berada, jangan lupa untuk selalu menjaga adab dan sopan santun. Karena ketika kita bisa menjaga etika kita dimanapun tuh orang-orang juga bakal respect sama kita. Semoga kalian sukses melebihi kakak-kakak yang KKN di sini. Amin. Pesannya mungkin buat anak-anak bisa lebih menghargai orang yang sedang berbicara, apalagi orang yang lebih tua daripada kalian itu bisa lebih didengarkan. Oh, pesannya lagi kalian tunggu ya. Ya, pesan buat anak-anak, ya semoga apa yang diberikan oleh kakak-kakak KKN ini dapat diterima oleh kalian semua, dan juga terutama pada kegiatan Learning Space ya. Jadi kalian tetap belajar terus, jangan sampai kita udah nggak KKN di sini kalian berhenti belajar. Tetap belajar di rumah dengan orang tua kalian. Ya semoga aja kelompok KKN ini masih bisa berhubungan, koneksinya masih lancar lah ke depannya lah, nggak pecah langsung gitu. Teman-teman semangat terus, skripsi, semangat untuk menempuh hidup yang baru, jangan meninggal dulu ya. Semoga skripsinya lancar. Amin ya Allah. Amin. Udah cukup itu aja. Ya semoga tetap sukses lah. Pokoknya lancar-lancar ke depannya, semoga dilancarkan lah. Buat teman-teman KKN, semoga sukses selalu, dilancarkan semua urusannya, terutama skripsinya. Kemudian sama seperti pesanku ke anak-anak juga, pokoknya sampai kapanpun kita harus bisa menjaga sikap kita, adab kita, etika kita. Jangan biarkan budaya yang mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti di mana kita tinggal. Pesan buat teman-teman, semoga ke depan bisa lebih sukses. Apapun yang kita jalani selama KKN ini semoga bisa jadi pembelajaran di kemudian hari. Terus semoga bisa tetap saling berkomunikasi setelah KKN. Semoga kalian sehat terus sampai waktunya nanti. Terus tepat waktu, selalu lancar, targetnya dan usahanya. Pesan untuk teman-teman KKN paling semoga dengan adanya pengalaman kita bersosialisasi di masyarakat ini dapat menjadi bekal untuk kalian di masa depan, dan juga jangan sampai ngelupain momen-momen kita di mana kita di satu posko yang sama, rasa kekeluargaan itu pasti ada. Ya, aku harapnya dengan adanya KKN ini kita selalu kompaknya tidak hanya untuk KKN aja, tapi nanti setelah KKN pun kita masih bisa untuk saling ngobrol, saling silaturahmi, dan juga jangan sampai terputus lagi untuk hubungan. I'm so handy, loving so tight, you'll call me daddy. I'll be your fool for anything all night.